Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang operasi senyap untuk menghabisi Purbaya ini tidak ada henti-hentinya kawan-kawan. Di saat Purbaya ingin memperbaiki ekonomi bangsa kita ini dengan segala cara, tapi rupanya para begundal banjingan-banjingan di negara kita ini tidak senang hati karena terganggu kenyamanan dia untuk mencari cuan secara haram di negara kita ini. Dan keadaan sekarang, setelah Purbaya menjabat 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, keadaan memang bisa disalahkan kepada Menteri Keuangan. Kondisi ekonomi saat ini, menjelang Desember, menjelang akhir tahun ini, sepertinya Purbaya dalam keadaan terpojok. Ini fakta, data yang berbicara. Tapi, saya akan beberkan kepada kawan-kawan, ini bukan kesalahan Purbaya. Purbaya sudah mengingatkan sewaktu dia mulai diangkat. Di sini akan kita lihat lagi, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur kestabilan nilai rupiah, yang mengatur masalah bunga bank di Indonesia mulai berulah lagi. Dan sebetulnya yang paling berbahaya kawan-kawan adalah perang narasi, menggiring opini publik bahwa kondisi sekarang ini memang fakta, kondisinya fakta. Tapi ini diarahkan logikanya untuk menyalahkan Menteri Keuangan yang baru. Kita berbicara mengenai keuangan dan ekonomi negara kita ini, padahal ini bukan tanggung jawab Purbaya. Padahal ini sebenarnya adalah sabotase. Tugas saya di sini adalah menjelaskan kepada kawan-kawan agar kita tidak tergiring opini kita bahwa Purbaya telah gagal sampai Desember ini. Kenapa saya katakan begitu? Sebagai Menteri Keuangan yang baru, kita kan tahu Purbaya selalu dekat dengan jurnalis. Tujuannya apa dia berkomunikasi dengan jurnalis? Bahwa selama 10 tahun kemarin itu, atau 20 tahun kemarin itu, kita ditipu-tipu dalam masalah pengolahan ekonomi negara kita. Pengolahan atau tata kelola keuangan kita. Sehingga negara ini bangkrut kalau ini diteruskan. Dan dengan sangat jelas, Purbaya mengatakan kepada jurnalis, bahkan mengajari jurnalis tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan. Kawan-kawan bisa cek sendiri video-video Purbaya. Dia selalu menerangkan dengan rinci kepada para jurnalis ataupun para DPR. Contoh masalah 200 triliun. Bagaimana dia menerangkan bahwa ini tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang yang ada di APBN. Bahkan seorang profesor pun berani menyalahkan Purbaya. Memindahkan uang dari BI ke Bank Himbara. Kata Purbaya dijelaskannya. Berkali-kali dijelaskan oleh Purbaya. Dan banyak hal lain yang dijelaskan dengan rinci oleh Purbaya kan? Namun tetap terjadi pembelokan narasi. Atau lebih halusnya kesalahpahaman dari publik, kesalahpahaman dari jurnalis, kesalahpahaman dari para ekonom-ekonom di negara kita ini. Kalau yang berbicara adalah ekonom ataupun media, itu tujuannya bukan yang lain-lain lagi. Tujuannya udah jelas jahat. Para ekonom sudah tahu kebijaksanaan Purbaya ini pasti baik. Pasti baik dari diteliti dari mana saja. Dari ilmu ekonomi saja, mana saja kebijaksanaan ini yang terbaik sebenarnya dilakukan. Mau belajar sampai ke planet Mars sendiri pun mereka tahu ini yang terbaik dalam keadaan kondisi sekarang ini. Di saat kata Purbaya, likuiditas di rakyat kita atau uang di rakyat kita kering, memang harus digelontorkan uang ke rakyat kita ini. Itu ekonom mahasiswa tingkat 1 sampai doktor S100 pun tahu itu harus ini dilakukan. Harus dibanjiri rakyat dengan likuiditas, dibanjiri rakyat dengan uang. Jangan sampai uang kering di masyarakat, banjirkan uang ke masyarakat. Itu saja prinsip sebenarnya agar ekonomi bergerak, agar masyarakat bisa bertransaksi jual beli. Namun sudah capek seperti itu Purbaya, kondisi sekarang sudah mulai digiring untuk menyalahkan Purbaya. Dan ini by data. Faktanya memang begitu. Ayo kita mulai. Kita lihat ini yang pertama dulu kawan-kawan. Saat pemerintah mengeksekusi program prioritas berbiaya tinggi dan upaya menopang daya beli lewat stimulus, penerimaan negara justru loyo. Penerimaan pajak masih di bawah target, bahkan lebih kecil dari tahun lalu. Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran dihadapkan risiko shortfall pajak. Ekonomi juga di-warning oleh sektor perbankan. Awas Pak Presiden Prabowo, penerimaan pajak loyo, kreditnya melambat, asing keluar surat berharga negara. Kita ke data pertama. Realisasi pajak sampai dengan Oktober 2025 itu adalah 1.459 triliun rupiah. Angka ini saudara setara dengan 66,64% target ke APBN atau 70,2% dari outlook yang dipatok. Hampir semua jenis penerimaan pajak menurun. PPH, PPN, dan PPNBM semuanya melandai. Kita ke data selanjutnya.
Penerimaan pajak Oktober ini juga masih turun dibandingkan dengan tahun lalu, saudara. Penurunannya hampir 4%. Rinciannya itu ini ya, penerimaan pajak Oktober 2025. Realisasinya itu kan 1.459 triliun. Target ke APBN itu 66,64%. Nah, rasio ke outlook adalah 70,2%. Nah, penerimaan yang lambat ini dikhawatirkan membuat shortfall pajak lebih lebar dari hitungan awal pemerintah. Jadi, shortfall pajak itu adalah kondisi realisasi penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara bilang penerimaan pajak hingga Oktober 2025 masih tertinggal capaiannya dibanding tahun lalu. Salah satunya karena restitusi. 1.459,03 triliun ini ada. Oke, pertama tidak kita dengarkan wakil dari Menteri Keuangan karena ini adalah orang bagian-bagian dari Sri Mulyani dulu, bukan orang yang fresh dipilih oleh Purbaya. Kalau kita lihat kegagalan ini bukan kegagalan Purbaya. Purbaya baru diangkat kan kita tahu bulan September atau Oktober. Sekarang baru bulan November baru kan. Target itu semua adalah target Menteri Keuangan yang lama. Purbaya hanya tinggal mendongkrak-dongkrak sedikit saja dan itu belum berhasil karena kenapa? Karena ada Kortek. Kawan-kawan tahu Kortek kan? Kalau masalah pajak, Kortek kita itu bermasalah. Belum pulih sampai saat ini. Bahkan belum bisa diperbaiki oleh Purbaya sendiri. Karena masalahnya berat. Orang-orang yang dipilih oleh Sri Mulyani kemarin adalah para leteung-leteung. Purbaya baru memasukkan orang-orang atau ahli-ahli dia saat ini. Itu memerlukan waktu yang sangat lama. Karena dia harus memulai dari nol lagi. Kemudian kalau itu tidak tercapai, harus kita pertanyakan kenapa Sri Mulyani selalu melindungi oknum-oknum pajak. Dan ini dikatakan sendiri oleh Purbaya kan, pada waktu dia ditanya oleh Kejaksaan Agung, kalau ada masalah di perpajakan atau di bea cukai, bolehkah kami menangkapnya? Kenapa tidak? Rupanya selama ini Sri Mulyani melindungi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dan sekarang Kejaksaan kan sudah mencekal salah seorang anak buah Sri Mulyani, bekas Dirjen Pajak. Udah pasti ini masalah pajak. Artinya, yang target-target sekarang yang dijelaskan oleh Kompas TV tidak salah sebenarnya. Itu memang keadaannya, itu dijelaskan, itu statistik, itu data dari Kementerian Keuangan sendiri. Tapi narasi yang berkembang oleh pengamat-pengamat itu adalah kesalahan Purbaya. Karena Purbaya sekarang lagi menjabat Menteri Keuangan. Kenapa tidak diperbaikinya keadaan saat ini? Tugas saya saat ini adalah menjelaskan kepada kawan-kawan kenapa ini tidak bisa dibangkitkan oleh Purbaya sama dengan tahun 2024. Kan itu asumsi tadi itu. Itu perbandingan tadi itu antara 2024 dengan 2025. Padahal 2025 ini Purbaya baru menjabat 2 bulan. Tapi dikonotasikan ini adalah kegagalan Purbaya. Saat ini saya mengatakan bukan sama sekali tidak kegagalan Purbaya. Bahkan ini sebenarnya membuktikan perkataan Purbaya. Perkataan Purbaya yang mana? Kan itu pertanyaan kawan-kawan. Masih ingat perkataan dari Purbaya mengenai kalau saya gelontorkan 200 triliun ini, orang-orang kaya akan membelanjakan uangnya, uang akan masuk ke sistem. Kemudian bunga bank akan turun. Tapi sebenarnya menurunkan suku bunga itu bukan wewenang Purbaya. Itu adalah wewenang BI. Bang Haris ya, protes sama saya nih. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Kaitan dengan hal ini dan mungkin update-nya juga Pak untuk penyerapan dari 200 triliun. Oh, tanggapan saya yang pro mungkin mengerti apa yang saya kerjakan atau paling enggak setengah ngerti atau paling enggak takut ngelawan saya kali. Tapi yang kontra saya pastikan dia nggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi yang saya pindahkan 200 triliun dari BI ke perbankan itu bukan perubahan kebijakan fiskal atau yang lain-lain. Anggarannya nggak berubah, alokasinya nggak berubah. Cuman saya lihat kalau uangnya nggak dipakai ditaruh di bank sentral, artinya kan apa? Sistem perekonomian tidak bisa memanfaatkan uang itu. Pada waktu itu saya lihat ada sekitar 425 triliun. Jadi saya pikir saya taruhlah separuhnya di bank Himbara yang aman dulu ya. Yang itu akan menyebar ke perekonomian dengan cukup cepat. Kalau saya lihat sih lumayan bagus. Penyerapannya misalnya di Mandiri sudah 74%. BRI 62% disalurkan ya, BNI 50%, BTN 90% dan BSI 55%. Tapi yang jelas suku bunga di pasar sudah turun dengan signifikan. Mungkin pertamanya deposito, tapi pelan-pelan akan ke suku bunga kredit juga. Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dengan signifikan.
Kawan-kawan sudah mengerti kan bahwa kebijaksanaan untuk menurunkan suku bunga itu bukan kebijaksanaan fiskal yang ada sama Menteri Keuangan. Itu adalah kebijaksanaan moneter yang ada di Bank Sentral, di Bank Indonesia. Mereka lah yang bisa menurunkan suku bunga. Purbaya hanya memaksa dengan mengelontorkan 200 triliun ke perbankan Himbara, memaksa mereka untuk menurunkan suku bunga. Hanya bisa memaksa secara profesional, tapi secara peraturan itu yang bisa memaksanya adalah Bank Indonesia. Kalaupun Bank Himbara setelah disuntik 200 triliun itu tidak menurunkan suku bunga, tidak ada masalah kawan-kawan, tidak ada imbasnya kepada mereka atau kepada Bank Himbara. Tapi kalau sempat Bank Indonesia menyuruh menurunkan suku bunga dengan membuat suku bunga acuan dari Bank Indonesia turun, kalau tidak diikuti oleh Bank Himbara, konsekuensinya berbahaya bagi Bank Himbara. Itu artinya bukan kebijaksanaan Purbaya. Itu artinya ini adalah kebijakan moneter, bukan kebijakan fiskal yang ada wewenangnya sama Purbaya. Perekonomian. Tahun 1997, 98, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral. Waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun.
balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas katanya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhan ya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak abis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Gak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai, kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya, katanya punya apa di KSSK boleh menggayat sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di Bank Sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Nah, sudah jelas kan bagaimana BI berkhianat kepada sistem fiskal. BI ini adalah kebijakan moneter yang seharusnya mendukung kebijakan fiskal. Tapi justru alih-alih dia mendukung, dia mengkhianati. Dan berikutnya, Purbaya kan menggelontorkan uang 200 triliun ke perbankan himbara. Seharusnya Bank Indonesia setelah dijelaskan oleh
Purbaya seperti itu di depan DPR, di depan Gubernur Bank Indonesia, seharusnya Bank Indonesia pun turut menurunkan suku bunga. Karena tujuan dari penggelontoran uang 200 triliun itu adalah untuk memaksa bank-bank menurunkan suku bunga. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang maksud saya, Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunga acuannya. Ini fakta. Dan ini malahan dikatakan sendiri oleh Gubernur Bank Indonesia. Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Oktober 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,36% year on year. Lebih lambat dari 7,7% year on year pada bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Oke, sampai di situ kawan-kawan bisa mengerti kan? Yang dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia. Orang tidak mengambil kredit secara sederhananya sekarang karena bunga masih tinggi. Pertanyaan saya, kenapa tidak diturunkan suku bunga acuan oleh Gubernur Bank Indonesia ini? Sehingga kredit itu banyak diambil oleh orang. Artinya sekarang ini banyak yang outstanding kredit itu mereka sudah mengambil kredit tapi belum dicairkannya mereka karena takut bunganya masih tinggi. Tidak seperti janji Purbaya, bunga itu turun. Artinya di sini Bank Indonesia tidak mau menurunkan bunga acuannya. Kalau diturunkan bunga acuan oleh Bank Indonesia, bunga kredit itu jauh turunnya. Seharusnya ini harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Nggak seperti dulu lagi. Masih tetap bertahan dia dengan suku bunga tinggi. Artinya apa? Ini menjegal kebijakan Purbaya. Seharusnya dalam hal ini sudah dijelaskan oleh Purbaya bahwa penyebab hancurnya ekonomi itu keringnya uang di sistem karena kredit tidak jalan ke masyarakat, karena masyarakat takut mengambil kredit karena bunga tinggi. Seharusnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya. Tapi yang terjadi, kita kan aneh ini kan. Sementara hasil dari seluruh masalah ekonomi, keringnya uang di sistem itu adalah penilaiannya kepada Purbaya. Purbaya yang disalahkan kalau sistem atau kredit tidak lancar, kredit tidak diambil masyarakat. Ini kan aneh. Ini kan lateung namanya. Apa namanya lagi kalau bukan penjegalan namanya kepada Purbaya saat ini. Lihat oleh kawan-kawan, narasinya bagus dengan cara-cara bahasa-bahasa yang sangat tinggi. Sebenarnya sangat sederhana, dia mengatakan kita memang belum bisa mencapai apa yang diinginkan oleh fiskal karena kemarin itu nggak sempat saya menurunkan suku bunga. Hanya sekedar itu kawan-kawan. Seharusnya mereka mengakui sendiri ini kesalahan dari moneter, kesalahan dari Bank Indonesia yang dijelaskan oleh Purbaya berbuih-buih di depan DPR. Nah, sekarang karena ekonomi melambat, karena masyarakat malas mengambil kredit di perbankan karena bunga tinggi, yang disalahkan adalah Purbaya, melambatnya ekonomi. By data itu kawan-kawan, itu yang saya maksudkan dengan penggiringan narasi bahwa ini adalah kesalahan Purbaya. Padahal sebenarnya adalah ada musuh dalam selimut, ada sabotase yang sangat vital yang ingin dihabisi oleh Purbaya dengan menggelontorkan uang 200 triliun itu. Tujuan Purbaya adalah untuk menurunkan suku bunga. Tapi yang punya otoritas, yang punya kebijakan, yang punya peraturan untuk memaksa bank-bank untuk menurun suku bunga malahan mensabotase dia. Artinya keadaan ekonomi sekarang ini bukan kesalahan Purbaya. Sabotase ini adalah sabotase yang sangat dasar dan ini sudah berlaku berkali-kali kan. Kalau kawan-kawan sudah menyadari ini bukan kesalahan Purbaya, ada satu lagi yang harus kita ketahui, penggiringan narasi di media sosial ataupun bahkan anggota DPR pun sempat tergiring opininya mengenai ini. Ini mengenai thrifting kawan-kawan. Sebenarnya Purbaya sama sekali tidak melarang thrifting. Yang dilarang dia adalah masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri. Dan itu dari dulu, dari zaman kita merdeka sampai sekarang itu dilarang. Kalau barang thrifting itu masuk dan dalam posisi ilegal, bukan legal, sudah pasti dilarang. Itu larangan pertama untuk thrifting. Dan juga untuk pakaian bekas sudah lama dilarang. Tapi pakaian bekas yang dijual di pasaran kita ini sama sekali Purbaya tidak melarangnya. Tapi sekarang kan penggiringan opininya Purbaya melarang berdagang pakaian bebas, pakaian bekas. Kan itu sebenarnya tidak. Pakaian bekas, misalnya kita ada punya pakaian bekas, baik merek luar negeri ataupun merek dalam negeri yang bagus, kita jual kepada orang lain, kan tidak ada masalah. Atau kita kumpulkan ke pengepul pakaian bekas, dijual di situ, tidak ada masalah. Itu tak pernah dilarang oleh Purbaya. Tapi narasinya kan seperti itu. Bahkan pakaian-pakaian branded, kita mau ke luar negeri misalnya. Ke luar negeri, kemudian kita beli pakaian di sana. Kemudian karena kita sering ke luar negeri, kemudian bawa berapa potong, 10 potong sekali masuk ke dalam negeri. Kemudian karena tidak terpakai lagi, kita jual atau kesulitan duit. Seperti saya ini misalnya kan.
Kita jual ke pengepulnya, pengepulnya menjual di pasar. Itu kan thrifting, tidak ada masalah kawan-kawan, tidak ada masalah. Itu tak dilarang oleh Purbaya, tapi narasinya beda kan? Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka bersedia untuk bayar pajak sekitar 10% itu gimana Pak? Bukan urusan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Itu kan. Kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika? Alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang itu sama saya kerjaan seperti itu. Dan market kita kuat, besar. 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah 10-20%. Kalau yang domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, nanti lalu aja bagus. Kan demand-nya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Bahkan ada anggota DPR yang sok-sokan membela. Dia seolah-olah membela pedagang thrifting. Pedagang thrifting tidak ada masalah oleh Purbaya. Yang dipermasalahkan Purbaya adalah importir thrifting tersebut. Karena mereka tidak membayar pajak. Dan Adian Apitupulu mengatakan, meminta kepada Purbaya pada waktu dia bicara dengan para pedagang thrifting yang komplain. Masalahnya mereka tidak bisa jualan lagi karena barang thrifting yang ilegal di stop oleh Purbaya. Dan Adian meminta Purbaya melegalkan barang-barang thrifting itu. Kalau mau bayar pajak lah, kata Adian Apitupulu. Tapi konteksnya bukan itu kawan-kawan. Yang dilarang oleh Purbaya adalah barang-barang ilegal. Barang-barang selundupan, thrifting atau pakaian-pakaian bekas yang balpres itu, yang tak bayar pajak, yang tak masuk melalui selundupan. Kan itu yang dilarang oleh Purbaya. Asal masuk melalui selundupan, dia larang. Artinya, seluruh barang-barang yang masuk melalui selundupan, ya itu tidak dibolehkan. Kan itu yang dikatakan oleh Purbaya. Tapi mengenai pakaian bekas, ini ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus bagaimana? Tidak boleh mengimpor pakaian bekas itu. Ini ada peraturan lainnya. Negara-negara maju tidak ada lagi yang mengimpor pakaian bekas itu kawan-kawan. Dan ini bukan peraturan dari Menkyu Purbaya aja. Bukan peraturan dari Dirjen Bea Cukai saja masalah pakaian bekas ini. Ini peraturan dari undang-undang kita. Purbaya hanya melaksanakan undang-undang itu melalui bea cukai. Namun apalah Cur? Nah, lagi-lagi kita kembali ke isi konten kita ini. Purbaya lagi yang disalahkan. Apakah salah Purbaya menjalankan undang-undang? Justru kalau itu tidak dijalankannya selama ini oleh Menteri Keuangan yang lama, itu yang salah sebenarnya. Inilah yang benar yang dilakukan oleh Purbaya. Nah, kalau kawan-kawan ingin tahu kenapa pakaian bekas ini, pakaian bekas dari luar negeri ini yang datang melalui diimpor ini dilarang, baik legal maupun ilegal, kawan-kawan bisa menyimak video berikut ini. Ini pencerahan kepada kita. Bahkan Cina pun sendiri sekarang sudah melarang pakaian bekas masuk ke daerah dia. Kenapa? Ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan lain-lain. Biar kita mengerti sedikit kawan-kawan, simak video berikut ini. Ya, tentang apa itu thrifting. Tadi saya setuju dengan Mas Tadi bilang bahwa thrifting itu hanya lifestyle yang menghemat. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi produk sendiri, di sini saya mewakili produsen nasional dan juga sebenarnya pemilik brand resmi yang juga mengimpor secara resmi, walaupun saya nggak mewakili mereka secara official ya, tapi kan produk-produk yang dithriftkan yang atau dijual dengan second itu adalah barang-barang brand resmi yang masuk secara ilegal karena memang dilarang. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, saya mau menyebutkan ada 3 nih. Produk nasional itu adalah produk yang diproduksi dengan adanya PPN, ada pajak, juga ada tenaga kerja yang terlibat, dan di dalamnya ada komponen pembayaran listrik ke negara, PLN, dan supply chain yang begitu panjang sampai kita employ sampai hari ini 3 juta tenaga kerja. Lalu kedua ada barang-barang pre-love. Kenapa saya bilang pre-love dan ini kita mau sedikit bedakan dengan thrifting. Ini adalah barang-barang yang sudah resmi dibeli oleh masyarakat, ada PPN, ada pajak, lalu mungkin istri nyimpen, oh ini lemari udah penuh nih, kita jual dong ke pre-love. Itu boleh? Nah itu boleh, karena sampai sekarang penjualan barang second itu nggak dilarang. Permendak itu hanya melarang importasi, tapi untuk penjualannya abu-abu. Memang makanya sampai hari ini bapak-bapak di sini masih bisa berjualan. Dan kita pun harus bisa membedakan antara yang ilegal dan yang legal. Lalu ketiga adalah barang-barang thrifting yang memang dari negara asalnya, karena saya ikut beberapa perjanjian perdagangan dan ratifikasi, di sana itu dikategorikan sebagai limbah.
Dan limbah tekstil ini yang bisa kita katakan kita sekarang dapat sampah udahnya bekas. Sampah bekas, sampah baru aja saya nggak mau nih. Ini sampah bekas dan negara kita buang. Kenapa buangnya ini sangat banyak dan trennya naik? Karena di 2017 China itu mengeluarkan National Sword Act untuk supaya negaranya itu tidak dikotori lagi dengan limbah, terutama limbah tekstil. Sekarang negara kita sedang mengalami krisis sampah yang sangat luar biasa dan Pak Prabowo meluncurkan program PLTSA yang mengolah sampah municipal waste. Sedangkan sampah tekstil itu mungkin kategorinya 10 kali lebih susah untuk didaur ulang dibanding sampah organik dan sampah plastik yang ada di TPS. Dan ini menjadi masalah di luar negeri yang akhirnya negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, mereka sudah tidak ada industrinya, mereka memaksa kita untuk mengambil. Nah, China itu stop di 2017, sekarang negara yang ambil adalah Ghana, Kenya dan beberapa negara third world country di Afrika. Akhirnya mereka ada di daerah-daerah gurun-gurun pasir tertentu yang menjadi sampah tekstil gunung. Karena mungkin bisa tanya ke yang bagian thrifting itu dari satu bal-balan yang kejual itu cuma 5,5-nya, sisanya jadi sampah. Nah, ketika sampah itu menumpuk, kita kan nggak punya luxury seperti orang di negara Arab yang ada padang gurun yang nggak dipakai buat apa-apa ya. Tanah kita produktif, semua pantai kita indah. Nah, kita nggak mau mencegah sampai itu terjadi. Karena yang terakhir adalah bagaimana kita justru bisa membudayakan pre-love di dalam negeri dulu. Nah, mungkin penjualnya bukan langsung dari bapak-bapak pedagang ini, tapi dari pengguna langsung ngejualin online. Tapi kan kalau pre-love harganya masih tinggi. Saya rasa kalau pre-love sama thrifting harganya bisa bersaing kok. Mas izin menanggapi dikit ya, izin ya Mbak Celia. Gini, tadi kan Mas mengatakan bahwa misalnya istri gue beli barang-barang brand luar ke sini. Ini berarti boleh kalau di pre-love kan, dijual. Nah misalnya contoh aja nih, ini ide gila aja misalnya. Misalnya tiba-tiba bini gue tuh punya jadi ketua asosiasi, perkumpulan apa segala macamnya. Gimana cara beda antara importer yang ilegal atau memang orang yang memang dari dalam negeri kita nih memang dia punya komunitas pre-love apa segala macamnya, akhirnya nyampe lah ke Mas Bro kita tadi itu, akhirnya dijual lah ke TikTok di pasar apa segala macam, itu gimana? Kan sama aja. Kita sudah ada Permendak 25 kalau nggak salah dan memang saya rasa itu perlu diupdate, itu tentang standar labeling untuk produk yang dijual di Indonesia. Misalnya ini bedain gini, bagaimana bedain Panadol yang sudah ada BPOM dengan Panadol yang beli di Singapura? Oke. Misal yang satu dijual ilegal dong, yang satu dijual boleh karena sudah ada BPOM diproduksi di dalam negeri. Nah jadi selain Permendak itu harus diupdate, mungkin kita harus punya sistem labeling nasional, baik produk impor resmi atau produk dalam negeri ya harus memiliki label-label tersebut. Sehingga kalau mau dijual lagi ya sudah seperti mobil lah, ber-STNK dan enggak. Artinya kalau kita beli barang di luar negeri harus ada labelnya? Nanti akan dicap atau apa gitu nanti? Kalau barang bawaan, Bea Cukai masih mengizinkan untuk barang bawaan, tapi jumlahnya sedikit. Mungkin nanti barang-barang itu yang di pre-love, ya kan? Kalau di pre-love kan berarti tidak bisa dibedakan. Kalau misalnya dari impor ilegal ataupun itu barang dia pribadi, artinya Mas. Betul tidak? Ya, tapi itu konsekuensinya jadi individu ya. Misalnya dia beli dari luar, bawa karena barang bawaan diizinkan sampai $1.000 atau berapa, terus dia mau jual lagi, itu kan transaksi kecil yang mungkin jumlahnya terlalu kecil secara. Ya tadi makanya kenapa saya bilang pakai asosiasi, misalnya ada organisasi yang besar, ada komunitasnya, akhirnya jadi ujung-ujungnya ngepul juga, tanda kutip ada bandarnya juga, tapi memang caranya rapi gitu, itu tetap nggak bisa juga. Mungkin saya rasa kalau seperti itu jumlahnya kecil dan tidak mengancam industri itu sendiri. Sedangkan kalau terorganisir karena ini merupakan masalah limbah di luar negeri yang tidak bisa diolah, mereka kan memang mengorganisasikan ini dan akhirnya mengirimkan barang-barang ini. Oke, kuantitasnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar.